Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang materi sosiologi. Tema yang kita bahas kali ini adalah tentang pengertian perubahan sosial. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas apa dan bagaimana dari pengertian perubahan sosial itu sendiri, Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian untuk mencermati kehidupan kalian 16 tahun yang lalu, semasa kalian kecil, semasa kalian masih duduk di bangku TK. Dan apabila kalian mencermati kembali bagaimana kehidupan kalian di masa sekarang, tentu sangat jauh berbeda. Kemudian apabila kita mencermati kembali kehidupan kalian, kehidupan saya di masa kecil, saat kita biasa bermain di sawah, bermain di kebun, bermain pancuran di kali. Kemudian apa yang terjadi sekarang setelah kalian berumur remaja, tentu tempat permainan kita di masa kecil dulu sekarang sudah menjadi perkampungan, menjadi perkantoran. Nah, kemudian saya ingin mengajak kalian, siswa sekalian, kepada kondisi yang lebih terbaru lagi. Bukankah dulu semasa kita kecil, kalau kita ingin belanja, ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus datang ke toko, kita harus datang ke pasar. Apa yang terjadi sekarang? Apabila kita ingin berbelanja, maka kita cukup dengan modal sebuah handphone saja. Kenapa? Karena kita tidak harus datang ke toko, kita cukup berbelanja dari rumah saja, dan barang itu akan datang sendiri ke rumah. Anak sekalian, jadi lalu fenomena apakah yang Bapak ceritakan semuanya tadi? Orang berbelanja dulu dengan sekarang tidak sama, kemudian tempat bermain dulu dengan sekarang tidak sama. Fenomena apakah itu? Itulah yang disebut dengan fenomena perubahan. Nah, sesuai dengan tema bahasan kita tadi yang saya sebutkan di atas, kita belajar tentang perubahan sosial. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan fenomena-fenomena perubahan. Nah, kemudian kalian bertanya, apakah yang dimaksud dengan perubahan itu sendiri? Perubahan itu adalah suatu kondisi yang tidak sama atau berbeda antara waktu sebelumnya dengan waktu sesudahnya. Sehingga kalau kita bicara perubahan, maka harus ada dua waktu, yaitu waktu dulu dan waktu sekarang. Itulah yang disebut dengan berubah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perubahan sosial. Berarti kata-kata berubah ditambah dengan kata-kata sosial. Apakah yang dimaksud dengan sosial tersebut? Sosial itu artinya orang banyak, atau biasanya kita sebut dengan masyarakat. Jadi perubahan sosial itu pada dasarnya adalah suatu kondisi yang berbeda antara dulu dan sekarang yang dialami oleh orang banyak atau masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan bahas pengertian perubahan sosial dari berbagai tokoh sosiologi. Yang pertama, kita akan bahas pengertian sosial dari Selu Sumarjan. Menurut Selu Sumarjan, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. Contoh yang paling gampang adalah dulu pada waktu kalian SD, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum KTSP. Sekarang yang terjadi yang berlaku adalah kurikulum K13. Nah, itu yang disebut dengan perubahan yang terjadi pada lembaga pendidikan. Kemudian dulu pada waktu belum merebaknya pandemi COVID-19, di SMA, di pendidikan menengah, melarang siswa untuk membawa handphone ke sekolah karena handphone itu bisa mengganggu aktivitas belajar siswa dalam kelas. Lalu apa yang terjadi sekarang setelah pandemi COVID? Justru siswa belajar menggunakan handphone. Kenapa? Karena siswa belajar secara online. Itulah model daripada perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat menurut Selu Sumarjan. Kemudian
Yang berikutnya, pengertian perubahan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Max Weber itu menjelaskan bahwa contoh yang paling gampang adalah terjadinya hubungan sosial antara pengemudi ojek pangkalan dengan ojek online. Nah, hubungan mereka yang tidak harmonis tentu akan mengganggu keseimbangan sosial karena tujuan mereka yang tidak sama. Kemudian berikutnya dibukakan oleh William Edward. Menurut William Edward, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada kultur fisik, pada budaya fisik yang akan mempengaruhi budaya non-fisik masyarakat, yang akan mempengaruhi struktur dan lembaga-lembaga masyarakat. Contoh yang paling gampang, dulu pada saat kalian masih kecil, pada saat handphone itu belum ditemukan, apabila orang ingin bertemu dengan koleganya, dengan keluarganya, dengan temannya, maka yang terjadi kemudian adalah orang harus mendatangi temannya, harus mendatangi rumah sahabatnya. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah orang menemukan handphone, karena handphone itu adalah budaya fisik, maka handphone itu akan membawa perubahan kepada struktur dan lembaga masyarakat. Kenapa? Dulu sebelum ada handphone, struktur masyarakat itu adalah berkekeluargaan dan silaturahmi karena orang saling berkunjung. Setelah ada handphone, maka silaturahmi itu menjadi hilang, menjadi berkurang. Kenapa? Karena dengan handphone orang tidak perlu harus saling berkunjung. Jadi menurut Edward, jadi perubahan yang terjadi pada budaya fisik akan berpengaruh terhadap budaya non fisik yang berpengaruh pada struktur masyarakat, pada lembaga masyarakat. Jadi dengan ditemukan berbagai alat-alat fisik tentu akan membawa pola perubahan pada kehidupan manusia. Dulu pada saat orang belum menemukan listrik, maka untuk membuat sesuatu orang harus saling membantu, harus saling bergotong royong. Setelah adanya listrik, semua peralatan serba elektronik, maka untuk mengerjakan sesuatu masyarakat itu tidak butuh bantuan orang lain, maka struktur lembaga masyarakat berubah dari gotong royong menjadi individualis. Kemudian pengertian yang berikutnya dari Kingsley Lewis. Menurut Kingsley Lewis, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur atau susunan masyarakat yang akan mempengaruhi perubahan fungsi dan peran masyarakat itu sendiri. Contohnya, dulu pada era zaman dulu tentu peran dan fungsi laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Sekarang karena struktur masyarakatnya sudah berubah, maka fungsi dan peran laki-laki dan perempuan itu sama. Jika laki-laki menjadi tentara, maka perempuan pun menjadi tentara. Jika laki-laki menjadi pilot, maka perempuan pun bisa menjadi pilot. Itu menurut Kingsley Lewis, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada susunan dan fungsi masyarakat. Kemudian menurut Gillen dan Gillen, jadi John Lewis Gillen dan John Philip Gillen, ini ahli sosiologi yang bersaudara, bahwa perubahan sosial itu adalah variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima. Artinya apa? Bahwa cara-cara hidup manusia itu tentu dari banyak variasi yang disebabkan oleh perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan alam, karena difusi. Contoh yang paling gampang, apabila kita datang ke masjid untuk berlebaran, kadang-kadang kita lihat seorang tokoh agama, seorang ulama, kadang-kadang melihat orang tua kita menggunakan jubah. Nah, menggunakan jubah, kemudian luarannya menggunakan jas. Itu namanya variasi hidup yang diterima. Kenapa? Karena jubah itu adalah proses difusi kebudayaan dari budaya Islam, dari budaya Arab. Kemudian jas itu adalah proses penerimaan budaya atau unsur-unsur difusi dari budaya Eropa. Itu divariasikan. Itu menurut Gillen and Gillen. Sekali lagi perlu dipahami bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan
yang dialami oleh masyarakat yang tidak sama antara keadaan sebelum dan sesudahnya. Baiklah anak sekalian, sekarang menjadi tugas kalian untuk mencermati bagaimanakah model perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang yang kalian alami dalam hidup bermasyarakat. Silakan kalian cermati dan kemudian di pertemuan akan datang kita akan coba mencermati kembali. Akhirnya saya cukupkan pembelajaran sosiologi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.